Sampai terlena dengan pujian ini sehingga saya lupa maju tadi. Karena sungguh memberkati kita bahwa Yesuslah yang menjadi andalan kita, Yesuslah yang patut kita tinggikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang juga menjadi tema kita pada pagi hari ini. Hidup yang dipimpin oleh Kristus, dan kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya membacakan bagi Bapak Ibu juga yang mengikuti ibadah dari rumah melalui channel YouTube KMI Petra. Kita bersama-sama kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Keutamaan Kristus judulnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian bunyi firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita semua yang sudah membacanya serta melakukan dalam kehidupan kita. Setiap agama, kepercayaan punya tokoh spiritual yang itu menjadi panutan dalam kehidupannya. Agama Islam punya tokoh, agama Hindu, Buddha, aliran kepercayaan punya tokoh-tokoh spiritual yang itu menjadi teladan hidupnya. Yesus menjadi tokoh sentral dalam kehidupan iman orang percaya, orang Kristen. Dan nama Yesus ini menjadi bahan percakapan mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang terus memperdebatkan tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa, seorang nabi, dan bukan Allah. Dan ini terus menjadi percakapan dan perdebatan para teolog. Maka dalam satu kesempatan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, menurutmu siapakah aku ini?" Lalu kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias yang diurapi. Engkau adalah Mesias." Dan jawabmu itu benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan memang sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, menerima di dalam hati dan kehidupannya,
Hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami perubahan hidup yang semakin baik dan semakin baik. Misalnya saja, seorang yang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadat, mempercayakan hidupnya kepada Kristus, kepada Yesus. Dia mempertaruhkan jiwanya, percaya kepadanya. Mukjizat dinyatakan. Hidupnya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bukan hanya Yairus. Banyak tokoh-tokoh yang lain yang sudah tercatat yang dalam Alkitab yang mengalami mukjizat yang luar biasa. Perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Ketika percaya kepada nama Yesus itu, mengalami kesembuhan. Murid-murid pun mengalami perubahan hidup yang baik. Mengalami kehidupan yang semakin baik. Nikodemus pun juga mengalami hal yang demikian. Mengalami kehidupan yang baru ketika dia percaya kepada Yesus yang adalah Mesias itu. Banyak hal yang telah dilakukan. Nama Yesus telah melakukan banyak tanda dan mukjizat yang begitu luar biasa. Dan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi, Bapak Ibu menunjukkan kepada kita semua bahwa benar bahwa nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Sehingga ketika kita mempercayainya, ada kuasa di dalam namanya, ada mukjizat yang dinyatakan dalam hidupan kita. Sebagaimana pujian tadi juga, kita mempercayakan hidupan kepada siapa? Kepada Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Bapak Ibu, kalau saya sakit, beberapa hari ini kepala saya agak sakit begitu di bagian belakang sini. Kemudian saya terus sambil pegang kepala saya berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit diangkat, disembuhkan. Bapak Ibu bisa melakukannya ya, ketika Bapak Ibu juga merasakan atau mengalami hal yang sakit, pegang dan jamah, sebut dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit. Ketika kita melakukan dengan iman seperti yang ditunjukkan di dalam Alkitab, banyak kesaksian dan banyak mujizat, karya Allah pasti terjadi. Penyertaan Tuhan pasti terjadi. Maka nama Yesus ini nama yang sangat luar biasa. Bukan nama pemain bola, bukan. Tapi nama Yesus dari Nazaret itu punya kuasa. Maka kalau kita baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan, setan sangat tidak senang dengan nama Yesus dan berusaha menghapuskan nama Yesus itu dari Alkitab. Dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga bagaimana caranya supaya Yesus itu tidak ada dan tidak tertulis di dalam Alkitab. Berapapun harganya aku akan kubayar. Asal satu, tidak ada nama Yesus yang selalu disebut-sebut oleh orang-orang yang percaya. Jadi nama Yesus ini nama yang penuh dengan kuasa. Dan setan iblis selalu ingin menghambat, merusak supaya kita tidak percaya kepada nama itu. Tapi tidak bisa. Tetapi setan tidak berhenti sampai di situ saja. Ia selalu mencari cara bagaimana supaya orang-orang yang sudah percaya kepada nama Yesus itu kemudian bimbang. Apapun dilakukannya supaya orang tidak percaya kepada nama Yesus. Supaya orang tidak menyebut nama Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nama Yesus Kristus ini adalah nama yang sangat luar biasa. Dan inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose sekaligus ini sebagai satu pembelaan, sebagai satu apologet orang-orang yang percaya, karena pada waktu itu dibingungkan dengan berbagai macam ajaran sesat, ajaran filsafat gnostik misalnya, dan ini tentu membingungkan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen? Oleh sebab itu, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 prinsip yang sangat penting untuk menjelaskan siapakah Yesus itu. Supaya orang-orang Kristen di Kolose paham betul, mempercayai dan tidak bimbang, tidak ragu dengan nama Yesus itu. 3 bagian itu adalah, yang pertama dalam pembacaan firman Tuhan katakan, ia adalah gambar Allah. Ya, ia adalah gambar Allah, artinya bahwa Allah memang tidak kelihatan. Adalah roh. Namun jika melihat Allah,
orang dapat melihat Yesus Kristus itu. Yang turun menjadi manusia. Tema firman Tuhan 2 minggu yang lalu adalah mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Sangat jelas dan sudah kita bahas. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah itu. Karena apa? Karena di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan itu adalah Yesus yang adalah Tuhan. Yesus bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi sekaligus memiliki gelar sebagai seorang raja, sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi. Dan inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam peristiwa pembaptisan, Yesus pun juga mengalami hal yang sangat luar biasa ketika ada suara yang mengatakan, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus yang dibaptis, diproklamirkan sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Allah. Maka di dalam ayat yang ke-19 dari pembacaan firman Tuhan katakan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia tadi. Ayat yang ke-19. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, Ia adalah gambar Allah. Kristus adalah gambar Allah. Ketika kita melihat Kristus Yesus, kita melihat Allah yang penuh dengan kuasa, dengan jabatan sebagai seorang imam, raja, nabi, dan manusia, kemanusiaannya itu tadi. Yang kedua Bapak Ibu, Dia adalah pencipta. Bukan dicipta. Dia adalah pencipta dari segalanya. Artinya bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan itu berarti bahwa Yesus bukan hanya sekedar menciptakan isi dunia ini, tapi juga mencipta, membangun gerejanya. Membangun komunitas, membangun kelompok orang-orang yang percaya, persekutuan orang-orang yang percaya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dialah sendiri yang menjadi kepala gerejanya. Dialah yang menjadi kepala umatnya. Kalau Yesus Kristus sebagai kepala gereja, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, maka kita harus mengikuti perintahnya. Kita harus tunduk pada perintahnya, harus mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan kepada setiap kita semua. Karena Dia menciptakan isi dunia, tapi juga menciptakan gerejanya, supaya kita ini tunduk, taat, dan patuh kepada perintahnya. Jadi sekali lagi, Paulus mengajarkan Dia adalah pencipta. Menciptakan dari segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus. Dan yang ketiga yang penting di sini adalah Kristus adalah jalan pendamai. Ini yang ketiga. Ia adalah gambar Allah, Dia adalah pencipta, tapi yang ketiga, Kristus adalah jalan pendamai. Alasan mendasar kehadiran Allah di bumi dalam diri manusia, dalam diri Yesus, tujuannya apa? Ya untuk menjadi korban yang sempurna. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia melalui apa? Pendamaian, melalui penebusan, melalui kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan dosa. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa kasih Allah yang sangat luar biasa. Kasihnya yang sangat besar itu sehingga kita memperoleh yang namanya keselamatan. Kita memperoleh yang namanya kasih karunia. Hubungan kita, hubungan manusia yang berdosa. Katakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya, sekarang diperdamaikan. Dan itu adalah karya Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiga hal ini, Kristus adalah gambar Allah, Kristus adalah sang pencipta, Kristus adalah sang pendamai. Ini menjadi landasan yang sangat penting yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ketika mereka menghadapi ajaran yang sangat membingungkan itu. Tapi tentu juga ditujukan kepada setiap umat kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya pada hari-hari ini. Nah, ini bagian pertama. Tiga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi landasan yang sangat penting. Maka di bagian yang terakhir
Paulus menghendaki supaya setiap orang yang sudah mengenal, percaya kepada Kristus yang adalah Allah, Sang Pendamai, Pencipta itu, supaya setiap orang itu kemudian menjadi bertekun di dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ayat yang ke-23. Apa artinya? Iman, definisinya dalam kitab Ibrani 11, bukan sekedar dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang, ya nanti Bapak Ibu bisa baca ya, dalam kitab Ibrani. Pasal yang 11 ayat 1. Tapi iman adalah juga berbicara tentang sikap hati kita. Sikap hati orang percaya. Mengapa saya katakan sebagai sikap hati? Karena iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya adalah mati. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Supaya iman kita ini semakin kuat, semakin tekun, semakin kokoh di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya agar iman kita ini tetap kuat di dalam Tuhan? Kitab Roma berkata, dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman ini, percaya kita kepada Tuhan, timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya iman kita, percaya kita ini akan semakin kuat jika kehidupan kita ini senantiasa saling dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semakin kita sering kali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan menggali firman itu, dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka kita akan semakin peka, kehidupan kita, iman kita pun semakin kuat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan itu. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa kuat, Bapak Ibu. Kalau kita ini tidak membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memang disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan. Tapi saya rindu setiap kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu mendidik, firman Tuhan itu mengingatkan, firman Tuhan itu memberikan satu nasihat rohani yang penting, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana mungkin iman kita ini bisa kuat kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Bagaimana iman dan kehidupan kita kuat, tekun, kalau kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan? Dari mana kita bisa mendengarkan akan firman Tuhan itu? Ya dari persekutuan kita, dari peribadahan-peribadahan kita. Di dalamnya kita memuji dan menyembah, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita memuji, kita menyembah, kita mengagungkan nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman itu di dalam hati kita. Inilah yang membuat iman kita ini bertekun, tetap kokoh, tetap kuat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, terimalah firman itu di dalam hatimu. Bukan di kepalamu, bukan di jantungmu, tetapi taruhlah firman itu di dalam hatimu. Kalau firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita gali lebih dalam lagi, kita terima dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati dan menyentuh hati jiwa kita, maka perubahan akan terjadi. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita dengar hanya di kepala kita saja, sampai di kepala kita dengan pikiran kita, masa sih, bagaimana mungkin, kita mengolahnya melalui akal dan pikiran kita, tidak dapat menyentuh hati kita, ya hidupan kita biasa saja. Tapi kalau firman yang kita dengarkan, kita renungkan itu, simpan dalam hati, oh luar biasa. Itu kita akan mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Maka di dalam kitab Mazmur berkata, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Bukan di organ-organ tubuh yang lain. Bukan hanya di kepala, bukan hanya di pendengaran kita. Tetapi pemazmur berkata, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Di dalam hati kita. Sekali lagi bukan di kepala kita. Di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, sehingga aku tidak berdosa terhadap-Mu.
Demikian juga Matius berkata, Injil Matius berkata, jagalah hatimu. Karena apa? Karena hati ini menjadi satu tempat yang sangat penting, di mana Allah bertata di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang muncul, apa yang keluar dari mulut kita, sesungguhnya berangkat dari hatimu. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, sesungguhnya berangkat dari dasar dari hati kita. Kalau hati kita gelap, maka yang muncul adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau kejahatan, kalau hati kita ini penuh dengan kejahatan, maka yang muncul adalah berbagai macam jenis kejahatan, tindakan kekerasan mungkin. Kalau hati kita ini gelap, tidak ada terang, tidak ada damai, yang ada adalah hanya sakit hati, dendam, dan banyak hal, maka yang muncul dari tindakan kita, dari mulut kita, ya tidak baik. Maka hati ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Loh jiwa kita, tubuh jiwa kita, hati kita. Oleh sebab itu mari kita akan jaga hati kita. Sebab apa yang muncul dari tindakan kita, dari mulutmu, dari perkataanmu, dari setiap tingkah lakumu, berasal dari hatimu. Maka sekali lagi ketika kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, merenungkannya dengan baik, menyimpan firman itu dengan sungguh-sungguh, itu akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidupan kita. Memberikan semangat yang baru. Tapi kalau firman Tuhan yang kita baca hanya berhenti sampai pendengaran dan penglihatan kita saja, tidak ada perubahan apa-apa. Dan itu sangat nyata ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup yang ada di sekitar kita. Itu akan mempengaruhi sikap dan cara kita menghadapi. Sepertinya sih mungkin baik di sekitar yang ada di luar sana baik. Tetapi kita tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi kalau firman Tuhan itu kita terima, kita simpan dalam hati kita, dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, ketika engkau disakiti, engkau masih punya hati yang mengampuni. Ketika engkau difitnah, engkau masih tetap mempunyai hati untuk menyembahnya. Ketika engkau dimarahi, engkau masih punya hati untuk mengasihi. Kenapa? Karena firman yang kita baca, kita renungkan, kita simpan dalam hati. Maka itu yang akan menjadi suatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau Paulus menyampaikan, bertekunlah dalam iman kepada Kristus. Ini menjadi sesuatu yang sangat dasar. Bertekunlah dalam iman. Ini penting. Bukan hanya jemaat di Kolose, tetapi juga kepada setiap kita. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetap bertekun dalam iman kepada Kristus, supaya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui hidupkan kita, sikap kita, tindakan kita, ketaatan kita, ibadah kita. Mari kita akan bangun iman yang terus bertekun dalam iman. Dengan kesetiaan kita, dengan hati kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat Kolose dan juga kepada kita. Ketika saya membaca dan merenungkan, ada banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan. Dan ini menjadi berkat bagi saya sendiri. Dan saya sampaikan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah tetap bertekun. Itu yang pertama, harus bertekun dalam iman. Tapi yang kedua adalah, biarlah kamu tetap berpegang teguh pada Injil Kristus. Berpegang teguh pada Injil Kristus. Paulus selalu mengatakan hal demikian, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita melihat konteks jauhnya, dari kitab Galatia juga, disebutkan bahwa Aku ini heran loh kepada kamu semua. Mengapa kamu ini lekas berbalik daripada Injil?
Mengapa kamu ini mudah terhasut oleh orang-orang yang mengajarkan berbagai macam pengajaran Injil tadi? Ini kalau kita baca konteks jauhnya dari kitab Galatia. Itu artinya bahwa Paulus merasa heran, kenapa sih kamu kok mudah terguncang imanmu? Tidak percaya pada pengharapan Injil. Mengapa kamu mudah tergeser dari Injil Kristus? Mengapa kamu mudah bimbang dengan Injil yang aku sampaikan kepada kamu? Mengapa kamu mudah dihasut oleh orang-orang yang mengajarkan Injil-Injil palsu tadi? Maka sekali lagi Paulus menyampaikan, tetaplah berpegang pada Injil Kristus. Ini menjadi penting. Ketika kita tetap berpegang pada Injil Kristus, maka ada kebenaran yang mengingatkan kita, ada kebenaran yang terus ngaung-ngaung dalam hati dan kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kemudian meragukan akan Injil Kristus? Berapa banyak orang yang tidak mempercayai akan firman Tuhan? Berapa banyak orang yang kemudian terhasut oleh kebenaran Injil Tuhan? Berapa banyak orang yang kemudian bergeser dari Injil Tuhan? Banyak sekali yang kemudian tidak percaya kepada Injil Kristus. Tapi mari kita baca. Kalau kita baca di dalam kitab Roma, ayat yang pertama, ayat yang ke-16, Paulus menyaksikan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya, orang Yunani maupun orang Yahudi. Paulus menyampaikan dengan jelas bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Di dalamnya ada kuasa yang mengampuni, di dalam Injil ada kuasa yang memulihkannya. Itulah Injil. Maka di dalam bagian yang lain Paulus berkata, oleh Injil kamu diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan, tetaplah berpegang teguh kepadanya. Karena Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, yang di dalamnya ada kasih kemurahan Allah yang dinyatakan kepada setiap manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah apa yang saya sampaikan di awal tadi mau mengatakan kepada kita, sebagai orang-orang yang percaya, percayalah kepada Injil yang adalah kabar Allah, kabar kebenaran firman Allah, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menolong, yang memampukan kita ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan kehidupan ini. Kalau di dalam Injil kebenaran firman Tuhan berkata, janganlah kamu gelisah, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu ragu, dan seterusnya. Mari kita belajar untuk mempercayakan kebenaran Injil. Karena Injil adalah firman Allah yang menguatkan, yang meneguhkan kita. Dan kita harus percaya itu. Kita harus percaya akan janji, akan firman Allah yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka bagian yang terakhir Paulus tadi menegaskan, janganlah imanmu bergeser dari kebenaran Injil. Janganlah kamu goyah, janganlah kamu bimbang akan kebenaran firman Tuhan, Injil. Karena di dalam Injil ada kekuatan, ada keselamatan, ada kasih karunia yang menguatkan, meneguhkan setiap kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Kristus. Tuhan menghendaki setiap kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya ketika kita sudah memahami semuanya, biarlah kehidupan kita ini dipimpin oleh Kristus. Seluruh kehidupan kita ini dipimpin oleh Kristus. Bukan sebagian, bukan separuh, bukan seperempat dari bagian kehidupan kita ini. Tapi biarlah kehidupan kita ini sepenuhnya, hidupan kita, perkataan kita, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita, biarlah dipimpin oleh Kristus. Dipimpin oleh terang kebenaran firman Tuhan. Segala gerak kehidupan kita. Bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah senantiasa dipimpin oleh Kristus. Bagaimana caranya?
Mari kita akan terus buka hati dan pikiran kita. Buka hatimu agar Kristus ini yang terus bertahta di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Kalau Kristus bertahta di dalam hati kita, berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita, maka tidak ada kuasa lain yang sanggup menghancurkan kehidupan kita. Tapi ketika kehidupan kita atau yang berkuasa di dalam kehidupan kita ini adalah materi, kita bisa disetir oleh materi. Kita bisa diperbudak oleh materi. Kita bisa diperlakukan oleh materi. Kalau yang bertahta di dalam hati kita ini waktu, maka kita bisa diperlakukan waktu sedemikian rupa dan kita tidak punya waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak punya kesempatan untuk menikmati indahnya hidup ini. Tapi ketika hidupanmu dipimpin oleh Kristus, bertahta dalam hatimu dan pikiranmu, maka yang muncul adalah sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kitab Galatia tadi yang sudah saya baca di bagian awal, ketika hati kita, hidupan kita, yang bertahta adalah Kristus, maka yang muncul adalah buah roh. Ada kasih, amin. Ada sukacita dalam hidupan kita. Ada damai sejahtera. Hidupan kita tidak dikejar-kejar oleh materi, tidak dikejar-kejar oleh waktu. Karena yang bertahta dalam hati dan jiwa kita, roh kita adalah Kristus. Terang Kristus ada dalam hati kita. Maka yang muncul pasti damai sejahtera, kasih, sukacita. Kebaikan yang muncul, bukan kejahatan. Kesetiaan, bukan kemalasan. Kelemah lembutan. Dan kita bisa menguasai diri kita. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam suatu yang tidak baik, kita bisa mengendalikan emosi jiwa kita ini, mengendalikan ego kita. Karena apa? Yang bertahta dalam hati kita bukan kekuatan kita, bukan materi kita, tetapi Kristus yang ada dalam hati kita. Maka itulah yang bisa menyentuh, bisa mengubahkan hati dan kehidupan kita semua. Tapi sekali lagi sebaliknya, ketika hatimu dikuasai atau yang bertahta adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita tidak bisa merasakan betapa kasih Kristus ada dalam kehidupan ini. Tapi ketika kasih Kristus, Injil Kristus, firman yang kita baca, kita renungkan, menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kristus bertata dalam hati dan kehidupan kita ini. Ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada damai sejahtera, ada kasih, ada kesabaran, dan mari kita akan wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ketika Kristus ada dalam hati kita, terang, hati kita dipenuhi dengan terang Kristus. Maka kalau hati kita terang, tindakan kita terang, pikiran kita terang, apa yang kita lakukan ke depan menjadi terang karena hati kita terang. Sesuatu yang baik. Tapi kalau hati kita ini gelap, dipenuhi dengan kebencian, dengan iri hati, yang muncul ya iri hati, kebencian, kemarahan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, sekali lagi tema ini mengingatkan kepada kita, biarlah kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Kristus. Amin. Pimpin oleh Kristus. Ketika hidupan kita dipimpin oleh Kristus, hidupan kita juga akan merasakan betapa kasih dan kuasa Roh Kudus terus menjamah kita. Inilah yang memberikan kemenangan, inilah yang memberikan kekuatan, inilah yang menjadi dasar yang kuat, yang kokoh dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Biarlah setiap kehidupan kita, Kristus bertata dalam diri kita, dalam hati kita. Menguasai hati dan hidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi bermakna bagi kemuliaan namanya, nama Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Saya rindu nyanyikan refnya saja. Yesuslah Tuhan tadi, bagian refnya ya. Sama-sama kita berkatakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu,
hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, hanya untukmu selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu terus mengingatkan kami, Yesus Engkaulah Tuhan, Raja kami. Ajar kepada kami ya Tuhan supaya kami terus hidup di dalam perkenanan-Mu, supaya Engkaulah yang terus bertahta dalam hati dan kehidupan kami. Kiranya Engkau sendiri terus menuntun, memimpin setiap langkah dan kehidupan kami ini Tuhan, supaya jalan kehidupan kami benar, dan kehidupan kami terus memancarkan terang Kristus, supaya melalui kehadiran kami, melalui kehidupan kami, banyak orang melihat bahwa Kristus ada dalam hati kami, dan kami boleh menyaksikan akan segala kebesaran dan kebaikan-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Menteraikan firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Baik setiap umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah melalui channel YouTube, ataupun setiap kami yang ada di gereja-Mu ini. Kami rindu Tuhan, Yesus Engkau menjadi milik kami. Kami rindu, kami hidup berkenan kepadamu, supaya terang Kristus menjadi nyata. Melalui perbuatan kami, nama-Mu ya Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih sukacita-Mu kiranya turun atas setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya.